Kalian tahu nggak sih kalau di tahun 2022 aja KKP itu udah nangkap lebih dari 80 kapal yang mencuri ikan di Laut Indonesia. Angka ini tentu gede banget ya dan pastinya ngerugiin banget buat negara kita. Pencurian ikan di laut tentu mencederai banget proses pembangunan perikanan yang lagi gencer-gencernya dilakuin di Indonesia. Pencurian ikan kayak gini bikin tujuan utama pembangunan perikanan yaitu perikanan berdaya jadi semu dan sulit banget buat terlaksana. Kalau kita telah pakai kurikulum dunia gua, pencurian ikan ini letaknya ada di tahap yang paling bawah, di tahap survive. Karena pencurian ikan ini berpotensi ngerusak sisi fundamental, kayak menyebabkan problem ekologi, di mana pencurian ikan ini menyebabkan overfishing. Dan dari sisi ekonomi, pencurian ikan ini bisa bikin pendapatan nelayan dan bahkan negara jadi nggak optimal. So dari banyaknya kasus pencurian ikan yang ada di Laut Indonesia, yang jadi pertanyaan buat kita semua adalah kenapa sih bisa segitu banyaknya maling di laut kita ini? Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan proses detik-detik penangkapan dua kapal nelayan berbendera Malaysia. Sebenarnya gampang banget kalau mau jawab pertanyaan tadi. Kita cukup pakai logika sederhana aja, nggak perlu pakai teori-teori yang dalam banget. Logikanya kayak gini, sesuatu yang dicuri itu pasti punya dua hal. Yang pertama karena emang ada duitnya, dan yang kedua karena pengawasannya minim. Jadi gampang banget tuh buat dibobol. Kalau kita bawa logika tadi ke laut kita yang sering banget dicuri ini, artinya laut kita ini emang kaya banget. Tapi pengawasannya masih minim. Makanya maling-maling itu pada getol banget buat nyolong di laut Indonesia. Nah, di video ini saya bakal bawa logika sederhana tadi buat ngebahas lebih jauh kenapa laut di Indonesia ini sering banget dicuri sama nelayan-nelayan dan kapal asing. Dan bahkan dicuri juga sama rakyatnya sendiri dengan cara-cara yang menurut saya sangat-sangat menggelikan. So, tonton video ini sampai akhir biar kamu dapat pesan keseluruhannya. Sebenarnya nggak ada yang ragu ya kalau laut kita ini emang kaya banget. Sumber daya ikan di dalamnya itu emang banyak banget dan keanekaragamannya itu bisa dibilang yang paling variatif di dunia. Menurut data yang banyak berseliweran di mana-mana, garis pantai di Indonesia ini juga yang terpanjang di dunia setelah Kanada. Jadi kita tuh nomor 2. Artinya ya laut kita ini luas banget dan karena luas banget itu jadi tentunya kaya banget. KKP juga udah ngerilis keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 19 tahun 2022 yang isinya tentang data potensial sumber daya ikan di Indonesia. Dalam komen tersebut disebutin bahwa sumber daya ikan kita itu punya potensi sebanyak 12,01 juta ton per tahun dan yang boleh buat ditangkap dan dimanfaatin itu sebanyak 8,6 juta ton dalam 1 tahun. Itu angka yang gede banget. Sumber daya ikan yang disebutin tadi dalam Kepmen tersebut itu meliputi ikan-ikan demersal, ikan-ikan karang, pelagis kecil, cumi, udang, lobster, rajungan, kepiting, dan ikan-ikan pelagis besar yang lainnya. Dari yang udah disebutin tadi di Kepmen yang saya sebutin sebelumnya itu menjelasin bahwa laut kita itu emang kaya banget dan gede banget kalau dibandingin sama negara-negara tetangga kita. Ya gimana nggak gede gitu ya, karena kan laut kita itu jauh lebih luas daripada negara-negara di Asia Tenggara atau bahkan di Asia. Paling yang bisa nyaingin kita di Asia ya negara-negara kayak Cina dan Jepang. Itu pun karena mereka udah dibantu sama teknologi yang lebih mumpuni. Jadi optimalisasi sumber daya ikannya itu bisa lebih baik dibandingin sama negara kita. So, jadi bisa dibilang cukup legit ya kalau laut kita ini emang laut yang super kaya dan juga super luas. Nah tapi kayak yang udah saya sebutin di awal, laut yang begitu luas dan kayak ini nyatanya masih belum bisa dijaga dengan baik. Nyatanya laut kita ini ya masih sering banget tuh dicuri. Gak cuma sama nelayan asing atau kapal-kapal asing, bahkan oleh bangsanya sendiri. So sebab-sebabnya apa aja sih sampai laut kita ini sering banget dicuri dan terkesan kayak gampang banget tuh buat dicuri. Nah buat jelasin itu semua kita bakal bahas di section selanjutnya. Di awal video saya udah nyebutin kalau penyebab laut kita sering dicuri itu karena dua hal. Yang pertama karena laut kita ini punya banyak banget duit dan yang kedua karena pengawasannya yang bisa dibilang belum maksimal. Dua faktor itu menurut saya adalah biang utama dari fenomena pencurian ikan yang sangat marak ini. Nah, di section sebelumnya kita juga udah ngebahas tentang betapa kayanya laut kita dan betapa beraneka ragamannya sumber daya ikan yang bisa dimanfaatin dari laut kita.
Dan bahkan angkanya juga gede banget, sampai lebih dari 12 juta ton dalam setahun yang bisa dimanfaatin. Di section ini saya bakal fokus ngebahas tentang penyebab yang kedua kenapa laut kita ini sering banget dicuri, yaitu tentang keamanan yang belum maksimal. Jadi gini, laut yang luas itu emang berkah, tapi di sisi lain bisa juga jadi musibah. Kenapa? Karena laut yang luas itu menandakan bahwa kita diberi amanah yang lebih banyak buat menjaganya. Sementara menjaga sesuatu yang besar dan luas tentu nggak gampang. Nah, negara kita ini masih masuk ke dalam kategori musibah karena masih kesulitan buat bisa menjaga laut yang gede banget ini. Laut yang terbentang dari timur ke barat dan dari utara ke selatan ini tentu butuh banyak banget sumber daya manusia kalau mau dijaga per satu jengkal. Nah, sayangnya SDM yang kita punya itu masih belum cukup mumpuni buat ngelakuin penjagaan semasif itu, baik dari TNI Angkatan Laut, Polisi Laut, kekuatan sipil dari KKP, dan bahkan masyarakat adat itu masih belum sanggup buat memastikan semua jengkal dari laut kita itu bisa berdaulat. Buat bisa memastikan laut kita terawasi dengan aman, di laut yang sangat luas ini kita butuh terobosan yang namanya teknologi. Dan sekarang ini pelan-pelan negara kita udah mulai menerapkan teknologi buat ngamanin laut kita. Kayak misalnya pakai bantuan radar, satelit, drone, dan teknologi-teknologi yang lainnya. Tapi tentunya upaya-upaya yang udah ada dan lagi dilakuin juga bakal ada bolongnya. Ya, kan nggak ada gading yang nggak retak gitu ya. Lagi-lagi ya karena laut kita ini emang luas banget dan butuh effort yang lebih kalau mau dijaga 24/7. Akan ada waktu-waktu kosong di mana pengawasan petugas itu melemah, dan di saat-saat kayak gitu biasanya maling-maling yang ada dari negara lain ataupun dari kapal-kapal asing itu berdatangan buat nyuri sumber daya ikan yang ada di Indonesia. Waktu-waktu kosong ini juga bisa terjadi saat penegakan hukum di negara kita ini lemah. Kayak misalnya kalau stabilitas politik lagi kurang baik. Biasanya momen-momen kayak gini bikin pengawasan jadi menurun dan para maling ini langsung gercep banget buat manfaatin dan buat nyuri ikan-ikan yang ada di laut Indonesia. Nah, makanya pemerintah Indonesia itu selalu berusaha buat memastikan stabilitas politik di Indonesia itu stabil dan aman. Nggak ada gejolak berlebihan yang bikin distraksi, yang bikin perhatian kita buat ngamenin laut jadi terganggu. Makanya buat kamu yang suka bikin gaduh tapi nggak bermutu itu mending stop aja deh. Biar nggak bikin negara kita jadi makin rugi karena pengawasannya jadi terganggu. Pengawasan yang masih minim juga disebabin karena nelayan kita itu masih belum bisa berpartisipasi aktif buat nunjukin eksistensinya di laut lepas. Nelayan-nelayan kita itu masih didominasi sama nelayan tradisional. Mereka cuma berlayar dari jarak yang deket, makanya laut-laut perbatasan kita nggak banyak dijamah sama nelayan lokal. Kondisi kayak gini bikin nelayan asing yang punya kapal lebih canggih itu bisa leluasa buat mengeksploitasi laut yang gak kejamah tadi, laut yang ada di perbatasan. Biasanya kapal-kapal Indonesia yang ngejangkau ke laut perbatasan itu cuma kapal-kapal dari perusahaan besar ataupun kapal-kapal patroli yang tentunya nggak setiap hari atau setiap saat ada di area-area tersebut. Jadinya pengawasan laut di perbatasan itu jadi nggak optimal atau bisa dibilang masih cukup minim. Nah, maka dari itu pemerintah Indonesia sebagai entitas yang paling bertanggung jawab buat menjaga kedaulatan laut dan sumber daya ikan itu harus benar-benar bisa maksimalin kekuatan dari keamanan yang kita miliki. Stabilitas politik juga harus benar-benar dijaga, dan yang gak kalah penting patroli di laut-laut lepas atau di laut perbatasan juga harus sering banget buat dilakuin. Terus nelayan juga harus dilibatin secara aktif. Pemerintah bisa ngasih akses permodalan yang lebih tinggi buat nelayan ataupun perusahaan penangkapan ikan yang dirasa mampu buat ngoperasin kapal yang lebih besar ataupun lebih mumpuni. Jadinya mereka bisa beli kapal yang jauh lebih besar dan lebih modern. Biar apa? Biar eksistensi nelayan kita juga bisa sampai ke laut-laut perbatasan. Sehingga nelayan asing yang mau nyuri ikan itu jadi sungkan karena ada banyak banget kapal perikan Indonesia yang berlayar di laut-laut lepas. So, dari penjelasan-penjelasan yang udah banyak banget tadi, bisa sedikit kita simpulin bahwa kita adalah entitas yang hidup di Indonesia harus sama-sama sadar bahwa kita punya amanah yang besar buat ngejaga laut yang sangat luas ini. Kita harus sama-sama mengingatkan diri masing-masing dan negara buat lebih fokus dalam menjaga laut yang kita miliki ini biar nggak dicuri. Strategi-strategi ataupun langkah-langkah yang udah dilakuin sama negara ataupun pemerintah juga harus didukung dan dipastiin berjalan secara konsisten. Kayak misalnya pengeboman dan penenggelaman kapal pencuri ikan. Itu menurut saya cukup efektif buat dijalanin. Selain bisa memberantas maling ikan, itu juga bisa ngasih efek jera ke nelayan asing atau bahkan ke dunia biar nggak nyuri ikan lagi di laut Indonesia. Karena ancamannya itu cukup berat.
Kalau kita sebagai negara udah berhasil memberantas pencurian ikan atau IUU fishing, tentunya ini bakal positif banget buat pembangunan perikanan yang ada di Indonesia dan bisa mempercepat tujuan kita, yaitu perikanan Indonesia yang jauh lebih berdaya. So mungkin kayak gitu dulu buat video kali ini. Semoga video ini bisa ngasih manfaat yang positif buat kita semua. Terakhir, saya Tera Ditya dari Dunia Kua. Thank you.